Kita semua merupakan Indonesia. Kita semua merupakan Indonesia. Kita semua merupakan Indonesia. Kita semua merupakan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang indah. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpegang teguh kepada Pancasila. Namun, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara masih banyak yang belum terpenuhi. Apakah peran Pancasila di bidang pendidikan dan kesehatan sudah terpenuhi? Kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peran pemerintah sangatlah penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai pengemban amanat konstitusi, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Di bidang pendidikan, pemerintah telah mewujudkan komitmennya melalui berbagai program dan kebijakan. Program wajib belajar 12 tahun, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa bagi siswa kurang mampu merupakan beberapa contoh upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Namun masih ada tantangan yang perlu dihadapi seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta pemerataan akses pendidikan tinggi. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam aspek kesehatan, pemerintah telah menerapkan sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN melalui program BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang terjangkau. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas tenaga medis juga menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan keadilan di bidang kesehatan. Pemerataan kesejahteraan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, merupakan sebuah upaya yang penuh tantangan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang luar biasa, Indonesia menghadapi berbagai hambatan signifikan dalam mewujudkan kesetaraan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warganya. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia. Di bidang pendidikan, banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar, guru berkualitas, dan sumber belajar yang memadai. Hal ini mengakibatkan disparitas kualitas pendidikan yang cukup besar antara siswa di kota besar dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dalam sektor kesehatan, distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tidak merata menjadi kendala utama. Banyak daerah pelosok yang masih kekurangan dokter spesialis, rumah sakit dengan peralatan modern, dan akses terhadap obat-obatan esensial. Kondisi ini diperparah oleh tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, menyulitkan penyediaan layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses. Tantangan-tantangan ini diperparah oleh dinamika perubahan global, seperti revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Kesenjangan digital semakin terlihat jelas ketika pembelajaran jarak jauh menjadi kebutuhan. Sementara, banyak daerah masih kekurangan akses internet yang stabil. Pandemi juga mengungkap kerentanan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan skala besar. Negara harus hadir, paling tidak melalui Kemendikbudristek ini, apa sih upaya yang didorong untuk kemudian bisa mengimplementasikan hal ini agar kemudian bisa lahir generasi Pancasilais di negeri ini? Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan di bidang pendidikan dan kesehatan. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan kualitas layanan bagi seluruh warga negara. Dalam bidang pendidikan,
Beberapa program unggulan telah diimplementasikan. Yang pertama, program wajib belajar 12 tahun, memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara gratis. Yang kedua, bantuan operasional sekolah atau BOS, memberikan bantuan dana langsung ke sekolah untuk meringankan beban biaya operasional. Yang ketiga, program Indonesia Pintar, menyediakan bantuan tunai pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang keempat, guru garis depan, mengirimkan guru berkualitas ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Yang kelima, revitalisasi pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri. Yang keenam, yang terakhir, beasiswa bidik misi, memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan. Yang pertama, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan, memberikan asuransi kesehatan universal bagi seluruh warga negara. Yang kedua, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui kunjungan keluarga. Yang ketiga, Nusantara Sehat, mengirimkan tenaga kesehatan ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Yang keempat, pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, membangun puskesmas, rumah sakit, dan klinik di berbagai daerah. Dalam implementasinya, pemerintah juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memastikan program-program tersebut dapat menjangkau sasaran dengan efektif dan efisien. Meskipun upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kesenjangan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Konsistensi dalam implementasi, peningkatan alokasi anggaran, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Apakah sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia sudah mencerminkan keadilan sosial? Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, realitasnya masih jauh dari ideal keadilan sosial yang diharapkan. Di bidang pendidikan, Indonesia telah membantu langkah-langkah penting menuju keadilan sosial. Program wajib belajar 12 tahun dan bantuan operasional sekolah telah meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah. Beasiswa untuk siswa kurang mampu juga telah membantu banyak. Namun, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, perkotaan, dan pedesaan masih signifikan. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas, fasilitas memadai, dan akses ke teknologian pendidikan modern. Dalam sektor kesehatan, penerapan Jaminan Kesehatan Nasional atau disebut JKN melalui BPJS Kesehatan merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dalam akses layanan kesehatan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga negara, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Disparitas kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan antar wilayah masih terlihat jelas. Rumah sakit dan tenaga medis berkualitas masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara banyak daerah terpencil kekurangan fasilitas kesehatan dasar. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa telah ada upaya-upaya signifikan dari pemerintahan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbaiki situasi ini. Program-program inovatif seperti pengiriman guru dan tenaga kesehatan ke daerah terpencil, peningkatan infrastruktur digital,
dan fokus pada pendidikan vokasi, menunjukkan adanya kesadaran akan penting keadilan sosial dalam pendidikan dan kesehatan. Kesimpulannya, meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan dan kesehatan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Diperlukan komitmen berkelanjutan, alokasi sumber daya yang tepat, dan pendekatan yang holistik untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Dalam melukis keadilan di kanva kebangsaan, kita diingatkan bahwa setiap goresan dan warna yang kita pilih bukan hanya mencerminkan kondisi masyarakat kita saat ini, tetapi juga harapan dan cita-cita yang ingin kita capai bersama. Keadilan sosial bukanlah sekedar konsep, ia adalah realitas yang harus kita upayakan dengan kesadaran kolektif. Mari kita bersatu, membangun jembatan di antara perbedaan, dan berkomitmen untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kanvas kebangsaan kita bukan hanya indah secara visual, tetapi juga syarat makna diwarnai dengan keadilan dan keberlanjutan untuk generasi mendatang.